Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Baik, saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa-jasa beliaulah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menikmati keimanan, bisa menikmati keislaman, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Anda sekalian, pada hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah ini telah memberikan kepada kita makna yang mendalam kepada kita untuk senantiasa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hijrah diartikan sebagai berpindah. Tetapi hijrah di sini bukan sekedar berpindah tempat dari tempat ke tempat yang lain, tetapi lebih mendalam lagi bahwa hijrah adalah kita meninggalkan keburukan-keburukan menuju kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum tahun baru Hijriah ini, marilah kita mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika kita membaca sirah, membaca sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah, maka kita akan menyaksikan, kita akan menyelami makna hijrah yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan dan contoh kepada kita bagaimana beliau berhijrah. Nabi dan para sahabat, mereka berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah untuk melakukan hijrah. Padahal kota Mekah pada saat itu adalah kota di mana dia tinggal, di mana dia beraktivitas. Bahkan orang-orang yang dia sayangi berada di kota Mekah. Namun para sahabat, karena keinginannya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun meninggalkan seluruh hartanya, seluruh keluarganya, tempat tinggalnya, demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju negeri Madinah, yaitu kota tempat beraktivitas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima di dalam melakukan aktivitas dakwah. Maka dari hijrah ini ada 3 hal yang penting untuk kita ambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa hijrah tahun baru Islam ini untuk kita mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa peristiwa hijrah ini telah mengajarkan kepada kita sekalian dengan apa yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali sampai di Madinah adalah binaul masjid, yaitu membangun masjid Allah atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas untuk melakukan aktivitas dakwah selanjutnya. Masjid di sini sebagai pusat peradaban Islam, yang di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rekonstruksi, perbaikan akhlak, pembangunan kota Madinah menjadi kota yang
lebih baik, yang kemudian kota yang menjadi peradaban seluruh dunia. Yang kedua, ananda sekalian, hikmah yang bisa kita petik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hijrah dan sampai di kota Madinah adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ta'akhi, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin, baik kaum pendatang maupun penduduk asli kota Madinah, yaitu antara al-muhajirin dan ansar, penduduk asli kota Madinah. Penduduk Mekah yang berhijrah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan seluruh aktivitasnya yang ada di kota Mekah. Tapi karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada agama ini, mereka rela meninggalkan itu semua dan kemudian hijrah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Begitu demikian pula dengan penduduk Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Pada saat itu Madinah sebagai tempat kaum Ansar, mereka menerima baik dari penduduk Mekah yang hijrah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bagaimana persaudaraan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan Ansar. Seorang Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan seluruh harta kekayaannya, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'd yang ada di Madinah sebagai penduduk asli kota Madinah. Dia mengatakan, "Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, aku memiliki banyak harta. Saya memiliki 3 rumah dan saya memiliki banyak kebun-kebun. Aku persilahkan engkau wahai Abdurrahman bin Auf untuk memilih yang mana engkau suka." Tapi Abdurrahman bin Auf karena tidak mau memberatkan, tidak mau menjadi beban kepada saudara-saudaranya kaum Ansar yang ada di kota Madinah, maka dia mengatakan, Wahai saudaraku, tunjukkan saja di mana arah pasar. Biarkan aku yang bekerja. Dan akhirnya beliau pun menjadi salah seorang sahabat yang memiliki kekayaan yang melimpah. Inilah persaudaraan ukhuwah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang patut kita teladani, yang patut kita contohi dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Kemudian yang ketiga, ananda sekalian, hikmah yang bisa kita petik dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun baru Hijriah ini. Yang ketiga adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di kota Madinah, maka beliau membuat sebuah konstitusi yang kita kenal dengan Piagam Madinah atau Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini merupakan sebuah aturan yang mengikat seluruh warga negara, baik dari kaum Ansar maupun dari kaum Muhajirin, baik dari kabilah, semua kabilah, suku maupun dari seluruh bangsa, semua diatur dalam perjanjian atau konstitusi yang diakui sebagai Perjanjian Hudaybiyah atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Inilah yang mengikat seluruh warga negara untuk menjaga tatanan kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara, untuk menjadikan dirinya lebih baik.
Oleh karena itu, hijrah ini telah mengajarkan kepada kita sekalian tentang bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita meninggalkan keburukan-keburukan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Demikian yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.